Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 24 April 2024 pukul 18:30. Jadi, gue tadi lagi laptop gue buka, kemudian gue lihat di kuartal satu itu ada Unilever yang sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 2024, ya kan. Dan di gue sempat iseng guys di Instagram gue coba polling ya. Polling bahwa Unilever ini sudah turun di all time low-nya. Di harga sempat ke harga 2.300 berapa gitu ya. Dan gue ngasih pilihan gitu, nggak kayak iseng-iseng polling. Apakah menarik, apakah skip aja, apakah udah nggak tertarik karena EPS-nya berpotensi lebih jeblok lagi. Nah, ternyata guys pada saat gue lihat ya, kinerjanya membaik guys. Nah, gini, karena gue juga termasuk yang setuju bahwa wah ini bisa dijadikan peluang. Lu kalau lihat di Instagram gue sempat ngepost Unilever. Gue sempat buat catatan-catatan kemungkinan terburuk ya guys ya. Kalau misalkan EPS Unilever di tahun 2024 itu adalah 16, 16, 16, 16. Ini seperti kuartal 4 tahun 2023. Seperti ya guys ya. Jadi kalau di total itu artinya EPS-nya berpotensi 64. 64 dia bagi dividen, misalkan Unilever kan biasanya DPR-nya 99% ya. Ya kan? Dia bagi dividen ya dia yield-nya kalau di harga sekarang ada di angka 2%-an lah. Nah, itu hitung-hitungan kasar, hitung-hitungan iseng aja. Dan ini kalau kemungkinan terburuk terjadi. Nyatanya guys, IPS-nya sekarang 38 guys. Nih, lu bisa lihat guys di sini ya. 38, 37,97. Dan sahamnya sudah di angka 23,90. Potensi dia untuk mendapatkan di angka 38 dan seterusnya. Ini kan berarti 152, ya kan? 152 dengan DPR 99%, yield-nya itu bisa di atas 5%, guys. Nah, ini menarik, guys. Kalau hitung-hitungan seperti ini, guys, Unilever di harga sekarang itu menarik. Dengan sektor consumer goods, ya, guys, ya. DPR bisa 99% atau bahkan 100%, yield dia bisa di atas 5%. Karena gini, kita lihat kinerjanya aja guys. Waktu di tahun 2023, ini ya, lo perhatikan ini tahun 2023 bulan Desember. Dia 38 triliun. Jadi, waktu September, itu nilainya penjualan bersih bulan September sampai bulan September, artinya kan kuartal 3, itu 30 triliun guys. Kemudian sampai 31 September itu 38 triliun. Artinya kan di tahun 2023 kuartal keempat cuman penjualannya adalah 8 triliun. Ya kan? 8 triliun yang akhirnya EPS Unilever di kuartal 4 tahun 2023 itu cuma 16, kecil sekali. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena ada konflik, guys. Ada isu Israel dengan Palestina. Karena Unilever ini kan dianggap sebagai perusahaan ya kan, yang mendukung rencana ya perang lah, perang Israel gitulah. Akhirnya sentimennya banyak orang boykot sehingga di kuartal 4 tahun 2023 itu cuma dapat 8 triliun. Namun, namun guys, kalau misalkan kita lihat di sini, Unilever di kuartal 1 2024 itu sudah mendapatkan 10 triliun. Artinya kinerjanya sudah membaik, guys. Yang mana sekarang EPS-nya adalah 37. 37 ya bisa dikatakan setara dengan kuartal 1 2023 lah. Kenapa, guys? Kalau gue sih melihatnya begini, karena udah mulai kendor nih. Isu ini nih. Isu ini kendor. Jadi orang udah ya di lapangan mulai banyak lagi yang memakai produk-produknya Unilever karena sudah tidak masif gitulah. Itu mempengaruhi guys, itu sangat mempengaruhi. Bagaimana kalau nanti isunya muncul lagi? Ya bisa mempengaruhi lagi. Seperti itu guys. Jadi itu salah satu alasannya. Nah, kemudian yang kedua guys yang perlu kita perhatikan, Unilever ini kan perusahaan yang melakukan pembelian bahan baku impor. Dia beli Unilever itu nggak cuma di Indonesia. Unilever ada Unilever Cina, Filipina, India,
Vietnam gitu ya. Kemudian mana lagi tuh? Unilever bermacam-macam lah, Thailand. Ada berbagai macam Unilever di seluruh dunia dan salah satunya Unilever ini melakukan impor bahan baku dari luar. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, apakah ini akan terpengaruh, Bang? Seharusnya terpengaruh. Karena kalau kita lihat, ya, nih guys, waktu kuartal 1 2024, ya rupiah itu masih di sini, guys, tuh. Masih di sini nih. Sampai akhirnya di akhir-akhir Maret mulai pertengahan itu naik sampai sekarang di angka 16.000. Kalau Unilever ini masih terus berada di angka 16.000, ya, rupiah to dolarnya, sorry, dolar to rupiahnya masih berada di angka 16.000, bahkan bisa lebih tinggi. Nah, ini juga bisa memukul kinerja dari Unilever itu sendiri. Maka sebenarnya yang perlu diperhatikan kalau misalkan holder saham Unilever atau mau membeli saham Unilever, dua itu sekarang yang paling berdampak signifikan. Satu, Israel Palestina, ya, isu. Yang kedua, penguatan dolar. Dan dolar sudah mulai menguat sejak pertengahan Maret. Dia sudah naik tuh, akhirnya sampai di 16. Ya dolar sebenarnya dari awal sudah kuat gitu loh, cuman mulai naik ke 16 akhirnya eh, di mulai pertengahan Maret 2024. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tapi kalau gue melihatnya ada sebuah peluang capital gain. Ya guys, kita jangan melihat dari PER dan PBV guys. PER dan PBV Unilever sejak awal nggak masuk akal. Coba nih lu lihat nih ya, dari 2017 tuh. Ini 2017, 2018, 2018, 2019 ini lembar saham sebelum stock split ya guys. Yang ini setelah stock split. Nah, dia memang dari sini PR-nya nggak masuk akal tuh. Baru mulai masuk akal di tahun 2023 dan 2024 ini. PR 15 untuk sektor consumer goods itu sudah mulai masuk akal, guys. PR 15 ya. Kemudian price to book value sebenarnya dari awal sudah nggak masuk akal karena ekuitasnya Unilever, ya, ekuitasnya Unilever itu dari tahun ke tahun memang turun nih, guys. Tadinya 5 triliun, 7 triliun, 5 triliun, 4 triliun, nah sekarang 4,8. Sebenarnya ini sudah lebih baik daripada tahun 2021 dan tahun 2022, guys. Ini sudah lebih baik. Nah, dengan ekuitas yang kecil begini, ini ekuitas minim ya. Sebenarnya bisa dikatakan ekuitas minim. Dan labanya begini, ya wajar saja perhitungan price to book value-nya ini agak abnormal. Dia berada di 18,8 kali. Yang tentu saja berdampak pada perhitungan ROE-nya, return on ekuitasnya. Di sini berarti sampai 119%. Kalau situasi normal, return on equity 119% ini luar biasa guys. Lu lihat perusahaan-perusahaan tambang itu biasanya 30% ROE-nya, 23%, kayak UNTR itu bisa 23%. Nah, Unilever ini begini karena ya ekuitasnya minim gitu. Tapi untuk sekelas Unilever di mana dia adalah perusahaan distribusi ya, dia mempunyai jaringan di berbagai negara, dia punya pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia, sektor consumer goods yang punya pangsa pasar sekitar 30% kalau gua nggak salah. Kalau gua salah silahkan dikoreksi. Di mana sektor consumer goods itu persaingannya sangatlah ketat. Ini luar biasa Unilever. Artinya, gue bukannya menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang sangat bagus istimewa sehingga lu harus beli, enggak. Tapi ada peluang bahwa Unilever ini sahamnya bisa menguat gitu loh guys. Bisa meninggalkan angka 2.390. Apalagi kalau misalkan isu-isu Palestina dan Israel ini sudah mulai tidak masif lagi, orang banyak menggunakan saham Unilever, penguatan dolar ini nanti akan turun kembali ya di kuartal 1 bisa jadi cuman cuman di sini aja nih. Ya. Nanti ya IPS di kuartal 3 dan kuartal 4 bisa naik lagi, bisa tinggi lagi. Mungkin di kuartal 2-nya lebih rendah dari 38 guys karena ada sentimen ini nih. Yang poin nomor 2. Ininya udah mulai mereda, tapi ada ini nih guys. Jadi mungkin di IPS kuartal 2 2024 mulai menurun. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan total IPS yang bisa dicapai di atas 150, ya dia bisa di angka 5% guys. Dia akan membagikan dividen 2 kali, interim dan final. Gitu guys. Kesimpulannya guys, kalau gue melihatnya, Unilever ini bisa ada sedikit peluang
Gue nggak bisa menyebutkan, nggak berani menyebutkan banyak ya, tapi bisa ada sedikit peluang untuk meninggalkan level 2300. Makanya hari ini dia naik 2% guys. Oke guys, jadi itu guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.